Santiago Bernabeu, tempat yang biasanya dipenuhi harapan tinggi dari penggemar setia Real Madrid, mendadak menjadi saksi dari kegagalan yang pahit. Setelah kekalahan mengejutkan di Emirates Stadium, Real Madrid bertekad untuk melaksanakan comeback leg kedua di kandang mereka. UEFA bahkan mengizinkan mereka menutup atap Bernabeu demi menciptakan atmosfer yang lebih menakutkan bagi Arsenal. Sayangnya, ambisi tersebut berakhir sia-sia. Pelatih Mikel Arteta dengan strategi bertahan yang rapat berhasil menghalau segala upaya serangan dari Los Blancos. Sementara itu, Carlo Ancelotti semakin terpojok karena tuduhan gagal menyiapkan taktik alternatif. Bagaimana bisa Real Madrid yang dikenal dengan comeback legendarisnya harus gugur di Liga Champions? Mari kita simak. Semua berawal dari harapan besar yang disematkan oleh para pemain Madrid, salah satunya Jude Bellingham. Sang gelandang yang dikenal dengan karakter LGV menegaskan bahwa ini adalah malam yang akan tercatat dalam sejarah. Saya sudah mendengar kata remontada berjuta-juta kali sejak pekan lalu. Inilah malamnya untuk Real Madrid, tegas Bellingham. Sementara itu, Ultrasur, supporter fanatik Los Blancos, memadati jalanan kota Madrid dengan satu tujuan, menambah tekanan bagi Arsenal. Ambisi remontada Real Madrid semakin terasa menggelora setelah unggahan di Instagram yang menyebut Bernabeu akan menjadi tempat angker bagi The Gunners. Seberapa banyak dari kalian yang percaya Real Madrid akan comeback? Ujar seorang penggemar seraya menulis "Hala Madrid". Namun, kepercayaan diri dari para penggemar dan pemain Madrid ternyata tidak cukup untuk menembus pertahanan rapat Arsenal. Meski semangat juang mereka tinggi, Real Madrid gagal memanfaatkan peluang yang ada. Carlo Ancelotti yang selalu percaya dengan kekuatan atmosfer Bernabeu malah gagal menemukan taktik yang tepat. Santiago Bernabeu selalu membantu kami dan akan terus membantu kami. Lapangannya sama, warna rumputnya sama, tapi atmosferinya yang membuatnya berbeda, kata Ancelotti. Namun, meski begitu, strategi menyerang yang diinstruksikan Ancelotti terbukti tidak ampuh. Di sisi lain, Mikel Arteta datang ke Bernabeu dengan strategi yang jauh berbeda. Pelatih asal Spanyol ini memastikan bahwa Arsenal tidak hanya bermain bertahan, tetapi juga menjaga kontrol permainan. Kami akan datang ke sini dengan strategi yang berbeda. Setiap pertandingan harus berbeda. Tidak bisa kami menerapkan rencana yang sama berulang-ulang, ujar Arteta. Tak lama setelah peluit kick-off, impian remontada Real Madrid tampak mulai terwujud saat Kylian Mbappe mencetak gol cepat di menit kedua. Sayangnya, kegembiraan itu sirna seketika setelah gol tersebut dianulir karena offside. Arsenal pun berbalik mengancam dan mendapatkan penalti setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Michel Marino terhadap Raul Asensio. Eksekusi penalti dari Bukayo Saka, meskipun dilanjutkan dengan gaya Panenka, berhasil digagalkan oleh Thibaut Courtois. Masuk ke babak kedua, ketegangan semakin meningkat. Bukayo Saka yang sebelumnya gagal di penalti, menebus kesalahan dengan gol yang tercipta berkat assist dari Tiamik Michel Marino. Namun, 2 menit setelahnya, Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan untuk Madrid. Para pemain Madrid kembali menunjukkan tekanan besar ke pertahanan Arsenal. Tetapi, di akhir laga, harapan Real Madrid hancur berantakan ketika Gabriel Martinelli memanfaatkan serangan balik kilat dan mencetak gol di menit ke-93. Gol ini membawa Arsenal melangkah ke babak berikutnya dengan kemenangan agregat 3-2. Kegagalan comeback ini jelas sangat menyakitkan bagi Real Madrid yang hanya berhasil melepaskan 3 tembakan tepat sasaran ke gawang Arsenal. Tidak ada peluang berbahaya yang tercatat, dan lini tengah Madrid pun gagal menembus rapatnya pertahanan Arsenal. Gelandang-gelandang jangkar Arsenal, seperti Declan Rice dan Thomas Partey, berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan pertahanan. Ancelotti, yang biasanya cerdik dalam merancang strategi, kali ini terlihat bingung. Ia bahkan menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk memperbanyak umpan silang, namun tak satu pun yang membuahkan hasil. Di sisi lain, Arsenal justru dengan cerdik memanfaatkan taktik bertahan yang mereka terapkan. Taktik Arteta yang sebelumnya dianggap defensif ternyata efektif dan memberi hasil maksimal. Kekalahan ini semakin memperburuk nasib Real Madrid.
Sementara mereka masih menyisakan peluang di Copa del Rey dan La Liga, kegagalan di Liga Champions menjadi pukulan telak. Dalam perjalanan mereka di La Liga, Los Blancos masih tertinggal 4 poin dari Barcelona yang hanya perlu memenangkan 5 pertandingan tersisa untuk mengunci gelar juara. Apakah Real Madrid akan meraih gelar musim ini? Atau akankah mereka kembali gagal mencapai puncak kejayaan di bawah Carlo Ancelotti? Kita tunggu saja. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Every dream, he's the future of the dream team.